Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak solih di rumah? Semoga anak-anak solih di rumah tetap dalam keadaan sehat ya. Amin. Tetap semangat ya anak-anak untuk belajar hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran fikih. Kita akan mereview materi yang telah kita pelajari kemarin, yaitu tentang najis dan cara menjaga diri dari najis. Sudah siap untuk belajar hari ini? Insya Allah semuanya sudah siap ya. Baik, kita mulai pembelajarannya. Anak-anak masih ingat gak apa itu najis? Masya Allah, benar sekali. Najis adalah kotoran yang wajib dibersihkan. Kemudian, najis terdiri dari 3 macam. Apa saja ya? Ada yang ingat? 3 macam najis. Yang pertama yaitu najis berat atau yang disebut dengan najis mughalladhah. Kemudian yang kedua yaitu najis ringan atau yang disebut dengan najis mukhaffafah. Dan yang ketiga yaitu najis sedang atau yang disebut dengan mutawassithah. Tentunya anak-anak di rumah sudah hafal ya jenis-jenis najis. Kemudian kita masuk ke contoh najis. Contoh najis yang pertama yaitu contoh najis berat atau najis mughalladhah. Nah, contohnya yaitu jilatan anjing atau apapun yang berkaitan dengan anjing. Jadi contoh dari najis berat atau najis mughalladhah ini insya Allah mudah ya untuk diingat. Kemudian selanjutnya kita masuk ke cara bersuci dari najis berat atau najis mughalladhah. Bagaimana ya anak-anak caranya? Kemarin kita sudah pelajari caranya yaitu dibasuh 7 kali dengan air. Kemudian juga salah satunya menggunakan tanah. Jadi diingat ya anak-anak, ketika kita terkena najis mughalladhah, misal terkena jilatan anjing, maka kita membersihkannya dengan air sebanyak 7 kali atau bisa dengan tanah. Kemudian kita masuk ke contoh najis ringan atau najis mukhaffafah, yaitu kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Jadi diingat ya anak-anak, belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Ketika sudah makan bubur, roti, kemudian juga makan buah-buahan, itu bukan termasuk dalam najis ringan. Adapun cara bersuci dari najis ringan atau najis mukhaffafah adalah dengan memercikan air ke tempat yang terkena najis. Cukup diperciki dengan air saja. Setelah itu najisnya sudah hilang ya anak-anak. Jadi cara bersuci dari najis ringan ini sangat mudah. Kemudian najis sedang atau mutawassithah. Apakah kalian masih ingat najis sedang atau mutawassithah? Najis sedang atau najis mutawassithah yaitu merupakan najis yang bukan termasuk najis berat atau najis ringan. Nah, contohnya apa saja ya? Nah, anak-anak, kita dulu sudah belajar tentang contoh dari najis mutawassithah ini. Contohnya dulu banyak ya. Nah, seperti air kencing manusia, kemudian tinja manusia, tinja hewan yang dagingnya tidak halal dimakan, dan juga kencing semua hewan yang dagingnya tidak halal untuk dimakan. Kemudian ada lagi contohnya yaitu darah yang jumlahnya banyak. Kemudian ada nanah, kemudian muntah yang sudah lama, dan bangkai kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Insya Allah anak-anak semuanya sudah paham ya tentang contoh dari najis mutawassithah tersebut. Nah, adapun cara bersuci dari najis sedang atau mutawassithah yaitu dengan cara menghilangkan najis itu. Bagaimana ya anak-anak caranya menghilangkan najis itu?
seperti darah yang jumlahnya banyak, kemudian muntah yang sudah lama. Cara membersihkannya yaitu dengan air sampai hilang warna dan juga baunya. Jadi ketika ada darah atau muntah menempel pada baju kita, maka kita harus membersihkannya dengan air sampai benar-benar tidak ada warna dan baunya. Lalu mengapa ya kita harus menjaga diri dari najis? Karena kebersihan sangat diperhatikan dalam agama Islam. Kita harus merawat diri kita dan lingkungan di sekeliling kita dari kotoran agar kita tetap bersih dan terhindar dari najis. Begitu ya anak-anak, insya Allah mudah ya pembelajaran hari ini karena kita telah belajar materi tersebut pada minggu-minggu yang lalu. Nah, alhamdulillah kita sudah mengetahui jenis-jenis najis dan cara menjaga diri dari najis. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya bagi kita semua. Dan insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian fikih, yaitu bab najis dan cara menjaga diri dari najis. Faham ya anak-anak? Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.